kasus pertama. Satu. Saya Afifah Haji Sekartajung, NIM akhir 13. Saya Regita Ardewnata dengan NIM 03. Saya Pandiman Prasojo dengan NIM akhir 43. Oke. Lanjut, kita akan menjelaskan. Yang pertama kita mulai dari sistem bekas datar. Nah, di sini tuh bayangkan kita mempunyai sebuah bekas horizontal yang salah satu ujungnya itu diklem dan di ujung lainnya digantung beban seberat 25 Newton. Ketika beban digantung, sistem turun sejauh 2 cm dari posisi awal, lalu mencapai kesetimbangan statis. Nah, di sini langsung aja langkah perhitungannya. Yang pertama kita menentukan masanya dulu. Nah, kita dapat di M sama dengan W per G sama dengan 2 per 9,8 sama dengan 2,551 kg. Nah, di sini kita dapat di sini. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan konstanta pegas. Nah, itu pakai rumus K sama dengan S0 sama dengan 25 dibagi 0,2. Nah, kita dapat tuh hasilnya 1250 Newton per meter. Kita menghitung frekuensi sudut alaminya, yaitu kita pakai omega 0 sama dengan akar K dibagi M. Nah, itu kita dapatnya 22,136 radian per sekon. Lalu langkah selanjutnya itu kita menentukan kondisi awalnya. Nah, itu kita dapatnya Y0 sama dengan 0 sama dengan A sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0,15 meter per sekon. Y aksen T sama dengan B omega 0 cos omega 0 T. Nah, itu kita dapat B sama dengan Y aksen 0 dibagi omega 0 sama dengan 0,15 dibagi 22,135, kita dapat 0,00677. Lalu selanjutnya itu persamaan gerak akhir. Kita dapat pakai YT sama dengan 0,0067 sin 22,136 T meter. Nah, kita dapat nilai A-nya itu 0,00677 meter. Kita jadiin ke milimeter itu jadi 6,8, menunjukkan amplitude getaran, yaitu simpangan maksimum dari posisi setimbang periode getaran dapat dihitung pakai T sama dengan 2pi dibagi omega 0. Kita dapatnya 0,2838 sekon. Nah, itu artinya sistem bergerak bolak-balik setiap 0,28 detik sesuai dengan karakteristik osilasi pegas ringan tanpa redaman. Nah, kita coba aplikasikan pakai Wolfram. Ini kita mendapatkan hasil seperti ini dengan grafik yang seperti ini. Lalu untuk getaran torsional itu akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Regita. Selanjutnya itu ada getaran torsial, ada di gambar 44. Jadi sebuah sistem torsi berputar di sekitar porosnya tanpa redaman. Pada sistem ini, torsi yang bekerja berbanding lurus dengan simpangan sudut dari posisi timbang. Nah, model ini tuh banyak digunakan pada pengukuran momen inersia dan analisis getaran poros. Persamaan getaran torsionalnya itu I0 theta plus K theta sama dengan 0, dengan omega 0 sama dengan akar K per I0. Solusi umumnya ada theta T sama dengan A cos omega 0T plus B sin omega 0T.
Nah, di sini ada juga langkah perhitungannya. Yang pertama itu dari data. Itu K per I0 sama dengan 17,64 sekon pangkat min 2. Theta 0 sama dengan 45 derajat sama dengan 0,7854 radian. Theta 0 sama dengan 15 kuadrat per sekon sama dengan 0,2618 radian per sekon. Selanjutnya yang kedua ada frekuensi sudut alami. Omega 0 sama dengan akar 17,64 sama dengan 4,2 radian sekon. Yang selanjutnya yang ketiga menentukan konstanta A dan B. Yang A sama dengan theta 0 itu sama dengan 0,7854. Yang B sama dengan theta aksen 0 per omega 0 sama dengan 0,2618 per 4,2 sama dengan 0,06233. Yang keempat persamaan gerak akhir. Itu theta T sama dengan 0,7854 cos 4,2 T plus 0,06233 sin 4,2 T radian. Persamaan tersebut tuh menunjukkan perubahan sudut terhadap waktu pada sistem torsi. Nilai omega 0 sama dengan 4,2 radian per sekon menghasilkan periode T sama dengan 2 pi per omega 0 sama dengan 1,496 sekon. Artinya, sistem berputar bolak-balik setiap 1,5 detik, menunjukkan sifat elastisitas torsi pada batang. Nah, diuji dengan aplikasi Wolfram ini kayak gini. Kayak grafiknya kayak gini. Nah, selanjutnya itu ada air dalam tabung U. Dijelaskan sama Tanjung. Oke, yang terakhir nih ada air dalam tabung U atau U-tube water oscillation, ada di gambar 45 ya. Nah, tabungnya berbentuk U berisi 5 liter air dengan diameternya 4 cm. Terus bila air di salah satu sisi digeser sedikit ke atas, berarti airnya digeser ke atas nih, maka permukaan air kedua sisi akan berosilasi naik turun. Oh ya. Terus gaya pemulih berasal dari gravitasi. Kalau digesekkan, diabaikan, sistem mengikuti osilasi harmonik sederhana fluida. Nah, pakai rumusnya apa tuh? Omega O sama dengan akar 2G per L. Nah, L-nya apa tuh? Panjang total kolom air, dan A sama dengan PR luas penampang tabung. Nah, langkah perhitungannya nih. Yang pertama ada data. F-nya itu apa tuh? Volume. Itu yang 5 liter. Nah, 5 liter ada di sini nih. Ini kan F-nya 5 liter nih. Berarti kita buat ke kubik. Terus ada D. D-nya itu berapa? 4 cm. Kita buat ke meter. Lalu ada R sama dengan 0,02 meter. Terus yang kedua tuh luas penampang. Luas penampangnya itu A sama dengan PR. Berapa tuh? 3,1416 dikali nih R-nya nih 0,02 kuadrat sama dengan 0,012566 meter. Enggak dong, Kuadrat. kuadrat dong. Kuadrat. Aduh. Nah, yang ketiga ada panjang kolom airnya. Yaitu rumusnya ada di L sama dengan V per A. Hasilnya 3,9789 meter. Terus yang keempat kita pakai cari frekuensi sudut alami. Rumusnya omega O sama dengan akar 2 9,8 per 3,9789 sama dengan hasilnya berapa, Pandu? 2,2193 radian per sekon. Oke. Yang kelima ada
frekuensi getaran. Nah, itu pakai rumusnya F sama dengan omega O per 2pi yang hasilnya 0,3532 Hz. Nah, frekuensi 0,352 Hz berarti air di dalam tabungnya tuh ini berosilasi sekitar kayak 0,35 kali per detik. Nah, ini ada di sini nih. Atau bisa juga dengan periode sekitar 2,83 detik. Berarti ini menunjukkan apa tuh? Menunjukkan Gerakan Naik turun turun. lambat. Karena apa? karena massa Massa fluidanya itu cukup cukup besar besar. dan panjang kolom airnya itu relatif tinggi. Oke. Nah, coba kita lihat di uji aplikasi Wolframnya ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok Kelompok. kami bertiga. Kelompok 3 juga. Assalamualaikum warahmatullahi